Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya aku tunggu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen opo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya sing ngene ae. Wayange iku dipeyokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyet kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wos apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek ketok ngene kan gak iso. Lan tok kok sithik wis mati cung. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi yo mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayak sapa? Ngrekayak sapa? Fikih. Ini macam-macam iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Jare Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Jare Nabi dawuhe sayan habul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wih sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ketika itu lucu, santai. Ya Arabi inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusia ora usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jaya wong Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiha kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Wah, rasa baleni sholat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora-ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang napa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Nah. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali. Sama cari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar Kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Nah, ayo Gus bapak iki wis debat gak apa-apa. Itu di Kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita itu? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mas dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, tidak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Just biasa aja. Paham ya? Pemenang jadi mau kepala kok. Dia jadi Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat di. Utara masalah. Biasanya di Mosoro gue. Gitu, mesti gitu dah betul. Nah kan, lor ada deh. Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nak datang lagi sirah tenggelam gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu. Nggak sampai lanang. Lor. Nak teng daerah kula lor kabeh. Kemudian alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah. Karena ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tenggen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omong ya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh meneh trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenis Gus Bak, pun sami napa. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua mau jenazah kok guri, aku roh kaule. Paham, menang deh. Saya mulai kita bantu aku ngenteni mau kita takrib, mungkin satu wahab terus hal ini. Dari itu boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakoni di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ono sing fanatik nak wedok iku para bokong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses wong imam kadang nggih sepuh wis ra mikir maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku boten nate kan sebab karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, udah nak wedok dekati apa ben? Boleh nangis. Lah kan tahu jadi imam lho. So sampai jam mati di salat rukun. Ino tenan yakin ya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku mun gadah jatah imami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bak kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kealasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku
wasiat ngoten ora iki sebab itu kula sing gara-gara wasiat. Wasiat elek iki wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah dibanding ilmu. Ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya kok ibadah. Mau fatwa melengkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Sana setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Biar nak jenazah itu imam, ini jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi tidak ada apa? Iddah. Karena yang jenenge iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham bro? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi lengi-lengi, pokoknya kalau suwon ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tenggine surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil Masbun. Jadi kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'nu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi Sinten Nuh.